Hai, welcome back to iPod Entrepreneurship Podcast. Dan di sini aku Zahra Natasha Ahmadina dari Industri 24. Kali ini aku nggak sendiri nih guys. Aku ditemenin sama bintang tamu yang super keren. Coba dong Mas kenalin. Oke, aku Muhammad Nugraha Hadi Alkawarismi dari Informatika 23. Nah, jadi di sini kita akan bincang-bincang nih. Jadi gimana nih kabarnya Mas Hadi gitu? Untuk kabar hari ini alhamdulillah baik. Kebetulan hari ini juga cukup padat, dari pagi ada kegiatan dan alhamdulillah bisa mampir ke podcast ini. Oh, oke. Ngomong-ngomong soal kegiatan nih, kan padat. Terus kegiatan Mas Hadi itu apa aja sih? Kegiatan di kampus ya sebagai mahasiswa belajar, terus sebagai mahasiswa juga aku ikut organisasi yaitu BEM Universitas. Jadi mungkin dua kegiatan itu udah cukup membuat aku padat juga sih. Kalau boleh tahu di BEM U ya? BEM U, betul. Di BEM U itu kakak sebagai apa sih? Kalau aku di BEM U itu sebagai staf divisi di Kementerian Prestasi dan Keilmuan. Jadi itu tuh bidangnya tuh bidang yang ngapain aja tuh? Kalau prestasi dan keilmuan sendiri itu kita bidangnya memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Kita menyediakan lomba-lomba, kita juga ada kepelatihan buat mereka yang kayak misalnya mereka pengen lomba esai, kita siapin preparation buat lomba esai tersebut kayak gitu. Oh, tapi kalau untuk lomba-lomba kayak PKM, PMW gitu, itu difasilitasi nggak sih dari BEM itu? Oke, kebetulan space kali ini kita juga lagi ngadain space preparation untuk PKM. Jadi di situ ada mentor yang bakalan ngebimbing pesertanya buat bikin dari bab 1 sampai bab 2 untuk persiapan di PKM tahun 2025 nanti. Oh, oke. Tapi dengar-dengar nih, Mas Hadi ini ada bisnis gitu ya, Mas? Betul. Kalau boleh tahu bisnisnya itu apa ya kira-kira? Bisnisnya untuk saat ini yang legal itu ada dua. Yang pertama ada di industri kreatif dan yang satunya lagi ada di industri media. Nah, yang di industri kreatif ini udah berjalan mungkin kurang lebih hampir 5 tahun lah. Dan yang di industri media ini baru banget di-develop di tahun 2024 awal ini, kayak gitu. Kalau untuk kegiatan di industri media itu sebenarnya itu tuh kegiatan atau industri apa sih kayak implementasinya gitu? Kalau di industri media sendiri kita itu kayak nyediain artikel, kita juga nampilin berita-berita tentang politik, tentang entertainment dan lain-lainnya, sehingga mereka yang ingin dapat berita terbaru mereka bisa baca di media kita. Dan di media kita juga sebenarnya ada dua media, jadi kita punya induknya dan di bawahnya ada dua turunan lagi, yaitu media yang secara holistik itu ngebahas semua topik yang ada di Indonesia dan di dunia mungkin, dan yang satunya lebih fokus ke ranah politik, karena kan kita sebagai mahasiswa punya privilege buat berpikir kritis, dan kita juga Indonesia punya privilege buat bersuara. Kita punya hak untuk berbicara, yang dimana sebagai mahasiswa kayaknya nggak afdol gitu kalau kita nggak menyampaikan keresahan terhadap kepemerintahan di Indonesia, terus menggunakan pemikiran-pemikiran kritis sebagai mahasiswa. Jadi di media itu kita ngambil prepositionnya untuk sebagai oposisi pemerintah, dengan upaya kita bisa membantu masyarakat yang kasarnya buta politik atau enggak terlalu paham sama politik, itu bisa ngerti gitu situasi politik di Indonesia saat ini. Karena itu juga aku riset, kalau di Indonesia media yang ada di posisi sebagai oposisi politik itu masih sedikit banget, masih bisa dihitung jari. Dan yang salah satu yang terbesar itu Tempo. Mungkin semua orang pada tahu Tempo itu kayak gimana besarnya dan sebegitu beraninya. Jadi media kita yang satu ini, gimana caranya kita bisa menyaingi Tempo dan kita bisa ngasih value buat masyarakat dengan cara penulisan-penulisan dari kita tentang politik di Indonesia itu kayak gimana, terus kejanggalan-kejanggalannya itu kayak gimana, kayak gitu. Oke, tapi untuk mahasiswanya sendiri, misal nih ada teman-teman gitu buat cara buat mencari tahu tentang
informasi media itu biasanya lewat platform apa, atau lewat web atau media Oke. sosial gitu? Untuk saat ini media yang ngebahas tentang politik itu masih ada di platform TikTok, dan rencananya kita bakalan ekspansi juga ke website dan majalah. Kalau untuk media yang secara holistik itu kita udah ada di Instagram, TikTok, sama websitenya sendiri, namanya Sabtoday, kayak gitu. Oke. Terus aku mau nanya nih Mas, kenapa Mas Hadi itu milih bisnis tersebut gitu? Oke, yang pertama di bisnis media ini yang pasti bukan cuman media semata gitu. Jadi di media ini kita juga ngambil perfilman, terus televisi dan penyiaran, terus podcast, majalah, terbitan berita, artikel dan lain-lainnya. Jadi di media itu kita ngelihat adanya posisi yang masih kosong di media politik tersebut. Gimana caranya kita bisa ngisi posisi tersebut dan menghasilkan keuntungan buat media kita sendiri, kayak gitu. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu sempat ada ini kan, yang Indonesia darurat gitu. Nah, itu salah satunya ada berita yang dimana media itu dibayar buat mengatakan atau memposting bahwa Indonesia baik-baik saja, dan nominalnya lumayan besar untuk satu postingan senilai 25 juta. Kalau kita bisa lebih cermat lagi memandang itu dan mengantisipasinya, kita juga sebenarnya bisa membuat postingan-postingan yang lebih bervalue dan lebih realistis sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia saat ini, kayak gitu. Buat platform sendiri kan ini masih di ranah TikTok atau tadi kan sempat lihat Instagramnya gitu kan ya? Yeah. Kalau untuk biasanya nih yang rame-rame gitu kan biasanya ada di X atau di platform yang tertulis gitu. Untuk bisnis kakak sendiri itu udah ada belum sih kalau media akunnya di X sendiri itu? Kita sempat jalanin di X juga, cuman beberapa bulan tuh kan kita sempat melakukan riset sekitar 2 bulanan, dan ternyata kita belum nemuin nih algoritmanya kayak gimana, terus resepnya buat di X tuh kayak gimana. Jadi karena belum nemunya suatu formula buat di X, aku manuver sama temanku buat kita masuk ke TikTok. Karena TikTok tuh gampang banget, karena TikTok dikenal dengan platform for your page kan, FYP banget. Jadi kita riset di sana selama 3 bulan, dan alhamdulillah sekarang engagement dari akun kita per bulannya itu ada di 1 juta kayak gitu. Keren banget. Terus motivasi apa sih Mas buat ada sampai di tahap ini gitu? Motivasi yang membuat aku ada di tahap ini yaitu awalnya sebagai mahasiswa tentunya butuh uang. Nah, uang jadi pondasi awal kita bikin bisnis. Terus selain uang juga gimana caranya kita bisa punya pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja. Karena kan dunia kerja tuh setelah jadi fresh graduate, mau kerja harus ada pengalaman minimal 2 tahun kerja atau 5 tahun kerja. Gimana caranya kita yang baru lulus punya pengalaman sebanyak itu? Kalau nggak kita mulai dari dini kan. Jadi itu salah satu pondasi awal dan kenapa aku ngedirin bisnis ini sama temanku kayak gitu. Oke. Terus kalau untuk produk-produknya sendiri, Mas Hadi sama teman-teman itu tuh belajar sendiri atau belajar dari mana gitu, atau ikut forum-forum atau ikut kayak apa ya, seminar-seminar gitu? Oke, untuk produk-produknya sendiri itu karena aku dan temanku ini sering banget ngelihat berita-berita, terus sering juga ngelihat podcast, contohnya kayak dari Gita Wirjawan atau dari Tempo sendiri itu ada namanya podcast Bocor Alus. Nah, kita kayak ngelihat gimana caranya mereka ngedeliver informasi-informasi tersebut, terutama kalau itu kan dalam bentuknya podcast. Kita beralih ke media sosial lain kayak Instagram, kayak TikTok, dan ternyata di sana mereka juga ngedeliver produk-produknya dengan cukup bagus, dengan desain yang bagus, dengan substansi yang jelas, dan dengan kata-kata yang to the point, nggak bertele-tele. Nah, itu salah satu referensi kita buat membuat suatu produk yang dihasilkan kayak gitu. Kalau untuk staff sendiri kan Mas Hadi sama teman-teman nih, Ya, untuk strukturnya nih pasti kan ada kayak struktur dalam bisnis tersebut kan. Ya. Nah, terus itu teman-temannya sebagai apa, Mas Hadi sebagai apa gitu, boleh dijelasin nggak sih Mas? Oke, boleh.
Yang pertama itu di struktur Archipelago Communication, itu ada temanku namanya Rafif, dia sekarang lagi ada kuliah di Kanada, kebetulan dia sebagai CEO di Archipelago. Kemudian aku sendiri sebagai Chief Operating Officer atau COO, terus ada temanku lagi itu sebagai Direktur media gitu loh. Jadi setiap media nih pasti ada head of medianya. Nah, ada temanku sebagai head of media, terus ada yang juga kerja sebagai redaktur, kayak gitu. Oh, oke. Terus untuk tantangan terberatnya nih, untuk keluh kesahnya mungkin selama berbisnis di bisnis ini itu apa sih, Mas? Keluh kesahnya selama aku berbisnis tuh sebenarnya kayak gimana caranya sih kita bisa dapetin klien sesuai dengan apa ya, dengan model bisnis yang kita jalanin. Karena kita harus main tender sama klien tuh lumayan susah karena kita harus lawan perusahaan-perusahaan lain yang jelas portofolionya mungkin lebih banyak daripada kita dan segi eksekusinya lebih cepat dan lebih bagus daripada kita. Itu salah satu keluhan dari aku pribadi, dan termasuk gimana caranya kita bisa sustainability buat bisnis ini. Karena biasanya bisnis itu jarang banget yang bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Entah faktor apapun itu, gimana caranya kita bisa bisnis ini dalam jangka panjang. Dan aku melihat di media ini bisnisnya kayaknya bisa long term, jangka panjang. Sebagai contohnya kita ambil dari Tempo. Tempo itu pada zamannya Soeharto sempat dibredel dia, sempat dihancurin. Terus dia balik lagi dan menjadi yang sangat super power banget sekarang. Kayak gitu. Berarti untuk mitranya sendiri, berarti bisnis Mas Hadi itu udah bergabung dengan mitra-mitra yang lain gitu ya? Untuk bisnisnya sendiri kita itu ada bermitra sama namanya PT Kapital dan Ekonomi Indonesia atau Global Point ini, Global GPC aja, aku lupa namanya apa, GPC. Terus di situ kayak program-program yang gitu gimana tuh, Mas? Kalau sama mitra itu kita programnya di mana sebentar, aku agak lupa ya programnya. Sama mitra itu sebenarnya kita punya program. Mitra itu membantu anak perusahaannya atau investasi dari si mitra tersebut gimana bisa grow terus menerus setiap tahunnya, dan gimana caranya perusahaan tersebut bisa ngasilin revenue, dan revenue tersebut bisa bermanfaat buat perusahaan itu dan buat mitranya sendiri, kayak gitu. Oke. Terus biasanya buat marketing dan penjualannya itu kira-kira lewat platform apa gitu? Kalau buat marketing dan penjualan kita biasanya make platform Facebook Ads, terus kita juga make platform Instagram. Nanti bakalan semuanya di Ads karena engagementnya lumayan besar ya kalau di Ads, dan kita juga tentunya harus bisa nge-engage orang-orang yang belum tahu kita nih. Ternyata oh ada loh bisnis media yang kayak gini. Ternyata ada loh penyedia jasa buat pembuatan video, buat pembuatan jurnal atau majalah kayak gitu. Berarti untuk divisi-divisi yang pembuatan jurnal itu udah sendiri-sendiri gitu ya, Mas? Kalau divisi pembuatan jurnal itu sebenarnya mencakup di dalam satu perusahaan, dalam satu lingkup perusahaan. Cuman itu kayak lini bisnisnya yang lain. Jadi bukan cuman sekedar kita bikin berita, kita bukan sekedar cuman bikin podcast, tapi kita juga bisa nerbitin jurnal juga dan artikel. Terlebih perusahaan kita kebetulan udah legal juga dan mungkin bisa dipertanggungjawabkan tentang artikel atau jurnal yang diterbitkan di media kita, kayak gitu. Oke, jadi ini kan Mas sibuk bisnis juga nih, terus sibuk kuliah, terus sibuk organisasi. Mungkin untuk cara Mas Hadi buat memanage waktunya itu gimana nih? Oke, aku cara manage waktunya yang pasti gimana caranya nentuin skala prioritas. Lihat dari skala prioritas tuh biasanya aku lihat dari deadline. Deadline yang paling cepat ini yang mana? Itu yang diselesaikan duluan. Dan fokus untuk nyelesain itu dulu. Setelah itu selesai, baru ke tugas-tugas selanjutnya. Jadi itu bakalan meminimalisir distraksi karena kita harus multifungsi gitu loh untuk kerjain sesuatu.
dibandingkan kita harus bisa multitasking, kita sebisa mungkin kita harus bisa fokus untuk kerjain suatu hal. Itu salah satu time management dan gimana caranya aku bisa nyelesain antara kuliah, tugas-tugas kuliah dan di bisnis ini kayak gitu. Terus untuk kira-kira nih ada saran nggak sih buat teman-teman yang di rumah kalau ada yang pengen nih buat memulai bisnis kayak Mas Adi gitu? Oke, mungkin saran dariku untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis itu kalian harus percaya diri, dan yang kedua itu kalian harus tahu dan benar-benar yakin sama konsep bisnis kalian. Kalian juga bisa nuangin konsep bisnis yang mau kalian buat itu ke dalam bisnis model kanvas, karena bisnis model kanvas itu bisa jadi modal utama buat kalian bikin bisnis, karena di situ kalian bisa nentuin value proposition, terus kalian juga bisa nentuin customer segmentnya, terus kalian bisa nentuin terhadap perusahaan itu mau keterkaitannya kayak gimana, apakah B2B, apakah B2C dan lain-lainnya kayak gitu. Itu yang kedua. Terus kalau buat yang masih muda dan yang sekiranya masih kuliah, itu kalian sangat punya privilege karena dibandingkan orang-orang yang sudah kerja, yang udah punya tanggung jawab, itu kalian kalaupun gagal kasarnya, kalian masih nggak perlu mikirin buat besok bakalan makan apa ya, terus besok uangnya kayak gimana ya, karena habis di bisnis ini karena kegagalan itu. Jadi itu bisa jadi privilege yang dimaksimalkan semaksimal mungkin di seusia kita ini kayak gitu. Untuk selain bisnis-bisnis yang tadi, Mas Adi tuh ada bisnis-bisnis lain nggak sih? Untuk bisnis-bisnis lain, kebetulan aku sama temanku itu lagi nge-develop education teknologi di bidang cryptocurrency. Nah, kebetulan kita itu nge-develop buat gimana caranya kita bisa nge-deliver value dari crypto ini buat mencerdaskan orang-orang juga kasarnya biar melek investasi. Karena kan semakin hari itu nilai tukar uang kita semakin menurun karena terkena inflasi. Gimana caranya kita bisa mempertahankan nilai tukar uang itu? Salah satu caranya kita nge-develop kelas kripto ini, dan di kripto ini masih banyak sekali orang-orang yang awam dan masih buta sama kripto. Gimana caranya kita bisa meyakinkan mereka melalui edukasi-edukasi itu bukan sekedar sinyal-sinyal doang, tapi di platform kita juga itu bukan sekedar edukasi doang. Kita juga akan menyediakan modul, kita juga bakalan menyediakan video pembelajaran, kita bakalan ada sesi mentoring juga dengan mentor profesional dan ahli di bidang cryptocurrency, dan itu bakalan dibimbing juga buat kayak gimana sih timing buat masuk ke market crypto tuh, terus buat keluar tuh timingnya kayak gimana. Terus juga di situ kayak muridnya bakalan bisa buat konsultasi secara one to one ke mentornya gitu. Jadi dia bakalan lebih yakin buat masuk ke koin crypto ini, dia juga bakalan lebih yakin buat kapan masuk dan buat kapan keluar. Jadi apa yang dia masuk dan yang keluar itu akan menghasilkan keuntungan yang besar kayak gitu. Untuk kayak belajarnya nih, belajar kan kita nggak tahu nih, kayak kita kan orang awam, untuk belajar masuk ke dalam dunia kripto ini tuh bakalan diajarin dari awal banget atau kita harus punya basic dulu nih di kripto? Kalau untuk di kelas kita itu bakalan diajarin dari awal banget, dari nol, gimana caranya money management, terus gimana caranya nganalisis koin. Kan yang paling susah tuh sebenarnya di kripto technical analysis. Itu salah satu part, walaupun skalanya 30% itu lumayan susah. Dan di kelas nanti juga bakalan diajarin caranya kita nganalisis koin melalui suatu naratif. Karena kan kripto itu yang dijual sebuah narasi yang dimana si developernya atau si perusahaan yang ngebuat koin itu tuh bakalan buat apa sih koinnya. Kayak contohnya di kripto itu ada namanya Render. Render tuh salah satu koin yang diinvest sama Nvidia. Terus Render ini juga tahun 2023 atau 2024 aku lupa, dia juga sempat ada narasi bahwasanya
si render ini ada investasi di Apple Vision. Kalian semua pasti tahu lah Apple Vision kayak gimana. Nah, ketika Apple Vision tersebut keluar, ternyata harga koin tersebut naik. Berarti narasi yang dijelaskan di render tersebut sejalan dengan apa yang ada di dunia nyata. Itu salah satu contohnya. Terus untuk berarti ini teman-teman juga bisa join ya. Terus untuk cara joinnya itu gimana sih, Mas? Kebetulan kita punya website namanya Rico Capital. Kalian bisa aja buka websitenya ricocapital.co.id. Nanti di situ ada join buat ke grup komunitas kita, kayak gitu. Nah, jadi kita kan sudah bincang-bincang nih tentang bisnis-bisnisnya Mas Hadi. Terus Mas Hadi juga sudah memaparkan wawasan-wawasannya dan cerita inspiratifnya. Dan sebelum mengakhiri podcast kali ini, ada nggak kata-kata hari ini dari Mas Hadi? Oke, kata-kata hari ini dari aku buat kalian yang ingin bermulai, dari aku buat kalian yang ingin memulai bisnis, kalian boleh bermimpi, tapi jangan lupa untuk mewujudkannya, karena mimpi tanpa aksi itu hanya sebuah mimpi. Kelas banget. Nah, terima kasih sekali lagi buat Mas Hadi karena sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di podcast kita kali ini. Dan semoga sukses terus, lanjut terus bisnisnya. Dan buat Sobat Trainers, terima kasih juga sudah menonton episode iPod kali ini. Sampai jumpa di next episode ya. See you guys. See you guys.